Rahayu. Rahayu. Para pemirsa yang kami hormati, kita berjumpa kembali dengan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Kita masih di Tebangu, di Lombok Utara, di kediaman Bapak Metawadi, selaku penggiat budaya. Nah, para pemirsa, ternyata di Tebangu ini masih tersimpan rapi, tersimpan aman adanya artefak yang terbuat dari tembaga. Artefak tadi diberi nama artefak Tebangu Manggala. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol ini sama Pak Metawadi ini tentang artefak Tebangu Manggala. Nah, ini Rahayu Pak Metawadi. Rahayu. Nah, terima kasih sekali ini atas sambutan Pak Metawadi pada kami serombongan. Bagaimana tentang artefak dari tembaga yang disebut Tebangu Manggala tadi? Ini isinya menceritakan tentang apa saja nih Pak Metawadi? Iya. Jadi dimulai dari cerita demi cerita sebuah masyarakat di sini yang mengaku keturunan Majapahit. Majapahit. Cuman kan tidak ada bukti yang kemudian mengukuhkan bahwa memang kami dari sana. Nah, kemudian suatu waktu saya dikunjungi oleh seorang ahli bahasa, Bapak saudara kami Dr. Beli Sugilanus. Beliau datang ke sini dan akhirnya dicari tahu ternyata di sini ada artefak berupa tembaga. Dan artefak ini yang di sini kita gali terbagi menjadi dua wilayah. Di Manggala ada berapa pupuh, di sini ada berapa pupuh. Dari cerita orang tua kita sekarang dibagi ini karena sebagai pengingat bahwa mereka saudara. Nah, mereka terpecah belah ini karena sudah masuknya agama. Jadi yang saudara kita Manggala menganut agama Islam, yang Buddha yang Tebangu menganut agama Buddha. Nah, tapi supaya tidak putus persaudaraan itu dibagilah artefak ini. Supaya ini saling mengingatkan. Akhirnya ada ruang, kemudian kami pergi mencari tahu di Balai Belik di Manggala, kami buka dan hanya kemudian kita translate. Hanya ketemu bahwa pengakuan sebagai bagian dari sejarah Majapahit itu ternyata tertulis di situ. Di dalam artefak ini diceritakan tentang seorang tokoh bernama Mas Lumedung Sari. Mas Lumedung Sari. Dan anaknya bernama Sang Aji Demen. Nah, dari pengakuan generasi ke generasi, leluhur orang sini itu bernama Mas Lumedung Sari. Tapi dalam penggalian saya tidak ada satu dari dua nama ini, baik Mas Lumedung Sari maupun Sang Aji Demen yang menemani Gajah Mada ke bumi Lombok ini. Lalu siapa beliau ini? Sehingga saya selama 9 tahun menggali, akhirnya ketemu. Ternyata ini nama samaran. Nah, di dalam artefak ini diceritakan kedatangan Mas Lumedung Sari dan Sang Aji Demen ini menemani Gajah Mada, siaran Gajah Mada itu mulai pertama lewat Labuan Carik. Labuan Carik itu ada di Bayan. Nah, ketika dalam perjalanan ini, kemudian Mas Lumedung Sari ini bersemedi. Nah, ketika dalam samadinya itu tiba-tiba terdengar ledakan bambu yang dikenal dengan petung. Nah, petung itulah kemudian disebut dengan petung Bayan. Nah, dari petung Bayan, ledakan petung Bayan itu ternyata ada anak kecil yang menangis, yang dianggap sebagai karunia dari Tuhan. Anak ini kemudian diambil oleh Mas Lumedung Sari dan diberi nama Raden Sumantri. Nah, kemudian barulah mereka menghadap ke Datu Bayan. Dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana meminta Datu Bayan, Kedatuan Bayan ini mendukung niat Mapati Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Nah, pada saat ini mungkin bisa menjadi satu kejadian yang nyata, ataukah mungkin ini ada suatu permainan yang dimainkan oleh baik Mapati Gajah Mada dan Mas Lumedung Sari. Karena posisi pada saat itu Datu Bayan tidak punya putra.
dia punya hanya perempuan. Sehingga Datu Bayan ini sekedar analisa saja, meminta supaya anak itu diberikan kepada dia sebagai anak angkat. Maka mereka memberikan anak ini kepada Datu Bayan dan diberi nama Raden Sumantri. Dari silsilah inilah kemudian dari Datu berubah kemudian menjadi Raden sampai saat ini. Jadi kata Raden itu lahir dari anak angkat bernama Raden Sumantri, tadi. Yang disebut sebagai cikal bakal orang Bayan, yang disebut dengan pengempokan Petung Bayan. Nah, apakah kemudian ini benar-benar kejadian atau memang anak ini dibawa dari Jawa atau Bali dalam rangka untuk memudahkan diplomasi supaya Datu Bayan mendukung? Kita nggak tahu hal itu. Itu bisa jadi karena memang konsepnya Majapahit itu kan ekspansi tanpa invasi. Nah, sehingga bisa jadi Kedatuan Bayan tadi diberi hadiah. Ya, ini anak raja, rawatlah. Nah, ini kan sebuah ikatan kekeluargaan. Ini kan diplomatis tingkat tinggi, ini kan ekspansi tanpa invasi. Nah, selain itu kalau saya cermati, jadi untuk mendukung kalau masyarakat Lombok Utara ini merupakan keturunan dari Majapahit, ini sebenarnya dengan konsep penataan kadewatan di Tebangubolo tadi itu sudah merupakan salah satu indikator sebenarnya. Tapi semakin kuat dan dikuatkan oleh adanya artefak Tebangumanggala ini tadi. Nah, terus lanjut bagaimana Pak? Nah, setelah penyerahan itu dan Kedatuan Bayan menyatakan diri mendukung misi besar dari Bapati Gajah Mada, maka beliau melakukan perjalanan dari timur ke barat. Dalam setiap perjalanan itu bertemu dengan tokoh-tokoh muda yang punya kemampuan, yang cerdas segala macam, diangkat menjadi demung. Artinya ada delegasi kekuasaan kepada orang-orang ini untuk kemudian ikut mensukseskan penyatuan Nusantara itu. Sehingga sampailah kemudian mereka di Pemenang. Kemudian di Pemenang inilah dibangun pusat pemerintahan kecil, yaitu tepatnya di Lebahsari, ada di Bentek sekarang, di wilayah ini. Nah, ini masuk kepada rentetan tadi. Rentetan untuk bersatu dalam mewujudkan Nusantara itulah yang kemudian mengikat seluruh masyarakat Lombok Utara itu dalam satu filosofi besar yang sampai saat ini digunakan, yang disebut dengan filosofi mempolong merenten. Ya, bersaudara dalam sebuah rentetan misi penyatuan Nusantara. Luar biasa ini. Sehingga sampai saat ini masyarakat Lombok Utara ini adalah masyarakat yang paling rukun, yang boleh dibilang terdamai lah ya. Karena filosofi besar ini bahwa mereka adalah satu saudara dalam sebuah visi besar, dalam membentuk, menyatukan, dalam menggulkan niat besar dari Patih Gajah Mada. Nah, kemudian singkat cerita, kembali kepada sejarah Mas Lumedung Sari ini, dari pengakuan bahwa ini leluhur orang sini, dari penggalian saya, kemudian saya membaca ternyata dari kisah itu, Mas Lumedung Sari punya anak perempuan juga. Di dalam artefak ini dikatakan menikah dengan Dalem, Raja Kelungkung, yaitu Sri Krishna Kepakisan. Nah, dari situlah kemudian akhirnya ketemulah siapa Mas Lumedung Sari ini. Ternyata beliau adalah Arya Kuta Waringin. Arya Kuta Waringin adalah cucu dari Sri Siwawandira. Sri Siwawandira ini adalah putri dari Sri Jayabaya. Sri Jayabaya adalah mungkin cucu atau cicit dari Prabu Erlangga kalau nggak salah. Kan silsilahnya itu seperti itu. Nah, silsilahnya panjang seperti itu. Dan akhirnya ketemu bahwa ternyata orang yang ada di Tebangu ini adalah bagian dari Trah Arya Kuta Waringin. Dan Sang Aji Demen ini adalah Arya Klapodiana. Yang kesini. Nah, kemudian kami generasi muda di sini melihat apa kemudian yang kami bisa petik dari hikmah perjalanan ini. Ternyata adalah visi besarnya, yaitu merah putih. Kalau dulu disebut gula kelapa. Nah, kemudian apakah ada kemungkinan bagi kami untuk menjadi bagian dari perjalanan masa lalu itu di masa kekinian ini? Ternyata ada ruang. Karena tidak hanya beliau Gajah Mada dan Arya Kuta Waringin yang datang ke tempat ini, ke kampung ini. Cerita saya tadi tentang Dangyang
Semeru yang kemudian disebut sebagai Dangyang Nirarte atau cucu dari Empu Tantular. Artinya secara silsilah dari Prabu Erlangga yang didampingi tokoh Empu Baradah secara spiritual, kemudian masuk kepada Empu Bahula ketika ada Kediri, di mana Jayabaya di situ, masuk ke Majapahit, kemudian masuklah Empu Tantular yang anggaplah menjadi bagian dari spiritualitas Majapahit. Nah, ketika kemudian sampai di sini, muncullah kemudian beliau Dangyang Semeru ini dengan visi besar beliau untuk mengembalikan yang kita sebut dengan sirna hilang kertaning bumi, yaitu kembalinya Gamo Buddha, agama yang disebut dengan agama Budi. Nah, bukan sebuah kebetulan kemudian ketika artefak ini kemudian membawa kami pada penelusuran terkait dengan ditemukannya apa istilah kalau kita lontar ya yang ada di Kerajaan Cakra Negara, yaitu Serat Negara Kertagama dan Sangyang Kamayanikan. Nah, kami kemudian mencoba mencari arafiah dari Serat Negara Kertagama. Negara Kertagama ini kami curigai juga dibawa oleh beliau ketika perpisahan di Banyuwangi antara Brawijaya dan di Gunung Raung. Nah, apa kemudian misi besar dari judul Negara Kertagama ini? Kemudian kenapa harus di Bumi Lombok kan? Dan kenapa harus di pusat Kerajaan Cakra Negara? Kemudian gama apa yang akan mau dimainkan kan? Begitu pertanyaan besarnya. Sehingga kami yang kemudian terwarisi Gamo Kali Buddha Pakse ini merasa ada kesamaan judul ini. Bahwa terkait dengan kembalinya menegakkan kembali kejayaan sebuah negara ini dengan kembali kepada ajaran leluhur yaitu Gamo Buddha Kalipaksa. Nah, ternyata beliau juga meninggalkan 3 agama yang ada di Bumi Lombok ini. Gamo Tirta yang kemudian ada di Suranadi, yang kita lihat ada masih bukti di sana dengan meninggalkan gua lontar di lontar yang disebut dengan lontar Pawitra. Kemudian di sini meninggalkan juga lontar yang disebut dengan lontar Tantula. Tapi kalau saya lebih cenderung melihat lontar itu sebagai satu lontar kebatinan untuk perlindungan yang mungkin lebih dikenal dengan istilah Dewata Nawasanga atau Surya Majapahit. Nah, kemudian di Bayan ditinggalkan Gamo Metu Telu. Metu Telu. Yang di situ ditinggalkan lontar yaitu Indar Jaya dan Jati Suara. Semua ini berhubungan dengan pencapaian, Nah, kembali kepada kami yang ada di Tebangu ini, kami merasa ini ada tanggung jawab besar di samping secara biologis mungkin kami harus mengatakan mungkin karena kan tidak bisa membuktikan secara langsung. Ada keterkaitan kami dengan Arya Kutawaringin yang secara visi dan misi beliau terus mendukung kejayaan kebangkitan bangsa. Kemudian yang kedua, ditambah lagi kekuatan spirit dari Dangyang Semeru atau Sabdo Palon. Nah, janji beliau Sabdo Palon itu adalah aku akan kembali 500 tahun lagi untuk kembali menegakkan agama Buddha. Aku tidak mau ke Arab-Araban. Bagi yang tidak akan mengikuti ini, belum puaslah hatiku kalau tidak dimakan jin dan setan. Kalau seperti itu kalau singkat cerita. Nah, kembali pada kata-kata keramat ini, apa yang kemudian bisa kita lakukan sebagai anak cucu? Nah, kami menelusuri kemudian hal ini dan ada dawuh istilahnya ke kami. Pada tahun 2013 melakukan perjalanan awal itu ke 5 negara dalam rangka memantik kembali energi-energi yang tertitip di 5 negara. Ternyata mulai dari Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja. Dan itu semua adalah bawaan Majapahit pada waktu itu. Saya malah tidak tahu, tapi saya hanya diperjalankan. Dan yang menarik itu di Chiang Mai, saya bertemu dengan sebuah pratima wujud seorang pendeta Siwa Bali. Jadi kan tidak mungkin orang Thailand menyembah pendeta Bali, tapi di situ ada dengan pakaian kebesaran duduk di atas kulit harimau, kemudian dengan untaian
kristal-kristal dengan mahkota pedang Desiwa. Dan itu ada di Chiang Mai. Dan itu disitulah saya menangis gitu. Nah, pulang dari situlah kemudian 2013 kita tahu lah ada pergerakan-pergerakan di Indonesia secara masif, orang mulai bergerak tentang budaya. Jadi artefak ini menjadi sebuah legitimasi tidak langsung bagi kami bahwa perjalanan kami terkait dengan kebangkitan Nusantara ini bukanlah hanyalah sebuah cerita. Dan itu pun juga banyak yang merasakan, termasuk kenapa kok kami sampai ke Lombok gitu lah. di video lain sudah kita sampaikan ke pemirsa itu tahun 2008 kami itu dapat petunjuk gaib, kadang lewat mimpi, kadang lewat suara gaib, supaya kami melakukan ritual kebangkitan Nusantara atau ritual Kidung Sabdo Pelon Nagih Janji dan membuka energi alam. Dan harus dimulai dari Lombok tahun 2010. Padahal sebelum itu ini jarang orang berani ngomong soal budaya loh. Dalam artian ngomong soal ajaran leluhur Nusantara loh. Jarang ada yang berani tahun itu. Tapi setelah tahun itu, setelah 2010 itu kan luar biasa pergerakannya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Meta dan saya semakin semakin rasanya berbesar hati. Ternyata banyak hal yang memang tersinergikan terkait dengan sudah memang waktunya Nusantara ini bangkit. Dan setiap manusia, setiap orang-orang yang terpilih oleh alam, oleh leluhur, ini diberi tugas yang sesuai dengan potensinya, diberi tugas berbeda-beda tapi bersinergi yang tidak sama. Sehingga akhirnya dalam perjalanan tersebut akhirnya kita kenal dengan Pangeran Satrawangsa, kenal dengan Pak Ida Bagus Putu Soeharto, kenal dengan Pak Meta ya. Waktu itu saya manggilnya mesti Mas karena awal kenal ya usianya di bawah saya panggil Mas saja. Sekarang ya saya panggil Pak, sudah jadi Pak Guru. Masih Mas. Mas. Menurut saya kan Mas semua. Mas semua. Dan soal ketika bicara tentang Mas itu itu memang sebuah gelar kebangsawanan. Jadi dalam budaya Jawa kuno itu Mas, Sri, ini adalah gelar kebangsawanan. Oh gitu. Jadi bukan nama sebenarnya. Bukan panggilan kalau panggilan laki-laki biasa orang Jawa biasa manggilnya kan Tole gitu. Masuk Aji ya? Ya, Aji ya. Jadi ini adalah gelar kebangsawanan. Jadi tidak semua orang memiliki gelar Mas atau gelar Sri. Nah, ini gelar kebangsawanan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Metawadi tadi ya, Pak Metawadi tadi ini banyak sekali kesamaan-kesamaan yang merupakan ini adalah indikator memang saling keterkaitan antara Lombok dan Jawa, termasuk leluhur Lombok yang memang diyakini dari Jawa. Yang semakin tadi dikuatkan ternyata ada lontar, ada artefak, belum lagi kegiatan tradisi. Ini sama persis dengan yang di Jawa. Nah, ini kan luar biasa ini. Nah, terkait dengan artefak Tebangu Manggala tadi, apakah ada sebuah ritual khusus yang rutinitas, entah itu tiap hari apa atau tiap bulan berapa? Ini isi dari artefak tadi dikeluarkan dari tempat penyimpanan, terus dibaca, dirituali, dibaca bareng-bareng gitu. Di sini kemudian persoalannya. Ketika ini dianggap sebagai sebuah kekayaan masa lalu, terjadi perebutan. Selalu begitu. Biasa itu. Orang cari sakti. Nah, cuman kalau di Manggala, jadi artefak itu masih terkondisi dengan baik. Jadi kalau kita ke sana biasanya orang sini kalau ada biasanya terkait dengan kekayaan ya, kalau udah beli motor, beli mobil itu pasti ke sana.
bawa sesaji sana, gitu. menyampaikan ucapan bahwa kami anak cucu ini sudah dilimpahi rezeki. Gitu. Jadi sebagai simbol, dan ini masih sampai sekarang. Dan saudara-saudara kami yang walaupun sudah menganut agama Islam pun tidak melarang. Jadi kami melakukan naruh sesaji, bakar dupa di tempat itu pun tidak masalah. Besar bentuknya artefaknya. Berapa meter, berapa senti? Kurang lebih segini, ada berapa ya? Ada berapa? Ada 16 pupuh. 16 podo. 16 ya lempeng. 16 lempeng. Jadi kalau dalam sastra Jawa itu pupuh itu adalah apa namanya? Isinya ya. Bukan, pupuh itu merupakan suatu bentuk sastra. Nah, isinya itu namanya podo. Podo. Oh, oke. Podo. Nah, berarti itu kalau itu barangkali 16 podo. Kalau yang saya berapa lempeng? Yang ditranslate-nya ya. Itu ada 21 podo itu. 21 atau 22 lebih lah, dapat 23 saya lupa. Ada translate-nya. Jadi sampai tahunnya itu ada di situ, lengkap di situ. Nah, ini generasi muda ini Mas Fanya ini saya tadi nyimak terus. Ada yang mau disampaikan atau tanggapan atau pertanyaan gitu Mas Fanya? Ya, agak keras sedikit Mas Fanya ini. Agak keras gitu. Biar didengar sesama generasi muda ini. Iya, kalau kita bicara air tepak yang ada di Menggalo maupun Tembangun ini memang sudah dibagi dia. Iya. Sebagai simbol pengingat sebenarnya. Bahwa orang Tembangun dengan orang Menggalo itu masih ada hubungan saudara. Walaupun terpisah oleh agama. Jauh dari sini yang nama Manggala itu. Dekat, hanya 3 kilo ya. 3-4 kiloan. Kan yang memisahkan kan cuman agama administrasi saja. Betul. Nah, ini kan kalau mau kita jujur dengan hati nurani. Ketika ada anak-anak kecil ya, usia di bawah 5 tahun gitu ya. Ini bermain ya, akrab gitu ya. Tidak pernah bicara agama gitu ya. Nah, setelah itu karena orang tuanya itu ada yang beragama Islam, anak ini dibawa ke masjid. Yang Kristen dibawa ke gereja. Yang Hindu dibawa ke pura, yang Buddha dibawa ke wihara. Akhirnya si anak tadi kan bermusuhan. Bahkan katanya yang tidak saudara seiman bukan saudara. Boleh dimusuhi. Berarti yang bermasalah kan sebenarnya kan bukan moralnya anak-anak. Yang bermasalah kan malah agamanya gitu. Cara pembawaan. Ya malah ajaran agama tadi yang menjadikan manusia terkotak-kotak dan bermusuhan gitu loh. Yang sebelumnya tidak bermusuhan. Sebelumnya tidak. Coba lihat itu anak-anak yang kadang main gitu ya. 5 anak main dengan polosnya gitu. Tidak ada permusuhan. Tiba-tiba ada panggilan ibadah, kemudian berpisah. Karena itu dipaksakan oleh pemerintah gitu loh. Gitu dengan undang-undang pasal 29 ayat 2 tahun 9 itu. Karena setiap warga negara Indonesia harus beragama. Dan agama yang ditentukan oleh pemerintah. Semua 5 agama Dayo semua gitu loh. Padahal leluhur kita udah memiliki konsep ketuhanan dan konsep kemanusiaan sendiri. Lanjut Mas Fanya tadi yang disampaikan sempat terputus ini ya. Oh iya. Kita lanjut seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu penting sebagai identitasnya orang Tembangun dengan orang Menggalo itu bukan orang lain gitu. Apalagi dengan masuknya agama konvensional yang yang sudah diberi dengan undang-undang gitu. Kadang-kadang membuat orang fanatis beragamanya kadang-kadang yang sangat menonjol. Karena mabuk agama jadi fanatis gitu ya. Tapi dengan adanya artefak yang ada di Menggalo dan ada di Tembangun ini bisa menjadi pengingat gitu. Jadi pengingat terutama generasi mudanya, walaupun berbeda keyakinan, tapi kita tetap saudara dalam kebudayaan. Nah, itu bersyukurnya kita, makanya yang ada di Tembangun maupun yang walaupun di Menggalo kadang-kadang banyak juga pemuda-pemuda yang fanatis beragamanya kadang-kadang berlebihan. Nah, itu juga menjadi persoalan yang mudah-mudahan tidak menjadi
fanatis yang kemudian bukti sejarah yang ada di sana supaya tidak dirusak, mainkan tetap dijaga. Nah, kalau yang artefak yang ada di Manggala terjaga, kalau yang ada di Tebangu ada yang jaga juga. Juga terjaga dan tersimpan dengan baik nih, tidak rusak nih. Nah, ini sebelum kita tutup ini Pak Metawadi, bagaimana istilahnya ada sesuatu yang mau disampaikan terkait dengan hal ini kepada para pemirsa sebelum kita tutup session ini. Pertama, kami menceritakan tentang diri kami, anak-anak Tebangu. Jadi ada stigma yang melekat pada kami di masa lalu. Kami paling malu menyebut kata Tebangu. Pada saat itu stigmanya adalah kita tuh kotor, kemudian udik, kemudian bahkan melekat stigma babi juga. Jadi ketika kami di pergaulan itu, kalau ditanya dari mana, kami belum sempat menyebut Tebangu dulu. Oh, kami dari Pemenang. Pemenangnya di mana? Oh, di belakang pasar. Belakang pasar mana? Apa nama kampungnya? Mau tidak mau kami sebutkan kata itu. Karena waktu itu kami kehilangan identitas. Karena yang melekat adalah identitas keagamaan saja, tanpa ada identitas keluhuran, identitas kemudian ajaran yang di sini. Padahal ternyata ajaran luhur jauh lebih bagus, lebih. Nah, begitu proses penggalian ini, begitu kami menggali tentang apa sih Tebangu dan esensinya, ternyata Tebangu adalah bagian dari sejarah panjang Nusantara ini. Bahkan ajaran keluhurannya juga diperankan untuk kemudian yang sekarang orang bilang menunggu Satrio Piningit. Jadi kalau nunggu Satrio Piningit itu, ya mau tidak mau kembali kepada Tebangu itu, tebang dan memohonlah ajaran kepada leluhurmu kan itu. Nah, baru pada saat itulah terjadi kebangkitan pada diri kami. Kami tidak malu lagi menyebut kata Tebangu. Karena Tebangu ini lahir dari seorang pendeta yang punya padepokan di Gunung Semeru, yang secara status sosial, strata sosialnya juga menjadi bagian sejarah penting Majapahit. Kemudian ketika terjadi peralihan keyakinan, di mana kemudian Majapahit dianggap sirna hilang kertaning bumi, di mana tokoh ini kemudian menegaskan pada saat itu, aku akan kembali menegakkan kembali ajaran agama Buddha ini, agama Budi dan agama Buddha dan Budi. Jadi kalau dikaitkan pengertian Buddha itu sebenarnya Budi, hampir sama. Karena kalau Buddha paksa kan ke situ. Nah, kemudian dan tidak menerima yang ke arah Paraban itu titik poinnya. Dan belum puaslah hatiku kalau tidak ada hukuman. Nah, dan kemudian lelakon itu ternyata ada di sini, dan kemudian kami diberikan sedikit hak untuk menjalani lelaku itu. Jadi bagi kami ketika di luar sana orang bicara tentang kebangkitan Nusantara, bicara tentang Satrio Piningit, di sini kami sudah melalui proses itu. Dan terakhir kemarin kami dititahkan, saya sendiri dititahkan untuk berangkat ke India dalam rangka menyelaraskan kembali sebuah energi yang kemudian harus dipertemukan terkait nanti dengan apa yang disebut dengan pembalasan hukuman. Terima kasih Pak Metawadi. Nah, para pemirsa ya, terutama para pemirsa kita yang ada di Nusa Tenggara Barat, di Pulau Lombok, khususnya di Tebangu, karena ternyata kan anggota kita yang di Lombok kan juga cukup banyak, Mas. Tadi malam aja kita kedatangan tamu, ya, anggota Brimob yang ada di Mataram, 3 orang, ya, bercerita tentang bagaimana ajaran leluhur. Mereka juga sepakat untuk inilah jalan leluhur yang harus kita pertahankan, yang harus kita, ini loh jati diri bangsa. Hanya dengan itu bangsa ini akan bangkit. Tidak mungkin kita bangkit kalau kita masih menghamba menjadi budak bangsa lain dengan atas nama keyakinan. Karena Tuhan itu cuma sekedar imajinasi manusia. Dan setiap manusia, setiap bangsa memiliki imajinasi tentang Tuhannya sendiri-sendiri. Toh mereka ya sama-sama berimajinasi, suruh mewujudkan juga nggak bisa kok. Sama-sama masih konsep juga. Kenapa kita mau diperbudak oleh bangsa lain? Hanya sekedar konsep dan imajinasi. Harus bangga ini orang-orang Lombok ini dengan Tebangu. Dan konsep tadi luar biasa.
perjalanan leluhur luar biasa, ajarannya luar biasa yang begitu harmonis dengan alam. Ini terkait dengan kebangkitan Nusantara. Nah, para pemirsa, demikian dulu tentang session kita kali ini, yaitu tentang artefak Tebango Manggala di Lombok Utara ini, yang memberikan banyak ajaran, banyak arahan untuk hidup dan kehidupan di masyarakat Tebango Manggala di daerah Lombok Utara ini. Kami cukupkan sampai di sini dulu. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan lainnya. Rahayu. Rahayu.